Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, kali ini bersama saya Lutfi. Tema kita pada hari ini adalah kasih sayang perspektif Rasulullah. Dan pada hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita, yang mana beliau adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Edi Murdani MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini Ustaz? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu senang bertemu Ustaz. Terima kasih sudah bersama saya di sini. Sama-sama. Ustaz, hari ini kita ingin belajar dari Ustaz tentang kasih sayang perspektif Rasulullah. Baik. Oleh karena itu kami mohonkan kepada Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah atau cintailah orang-orang yang ada di bumi, maka penduduk langit mencintai engkau. Dari hadis ini jelas bahwasanya kita seluruh manusia, terkhusus umat Sayyidina Muhammad, umat muslim, itu diperintahkan untuk mencintai apa saja, baik tumbuhan, hewan, bahkan benda-benda mati. Dalam hal ini kita tidak diperkenankan merusak atau mengganggu stabilitas yang ada di muka bumi ini, karena itu adalah wujud ketidakcintaan kita kepada makhluk Allah. Nah, terlebih lagi kepada manusia. Nah, jadi kasih sayang Allah itu bersinergi dengan kasih sayang manusia itu sendiri kepada makhluk Tuhan yang lain. Seandainya kasih sayang manusia itu berkurang kepada maka begitu pula nanti akibatnya, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, perwujudan dari dua nama Allah ini seharusnya itu kita teladani dengan baik dan bisa kita implementasikan kepada makhluk-makhluk Allah. Baru-baru ini kita mendengar adanya bom bunuh diri yang terjadi di gereja. Itu sebenarnya bukan sikap Islam atau sikap Muslim, karena Muslim tidak dibenarkan berbeda ideologi kemudian membunuh orang lain, bahkan yang berbeda keyakinan pun tidak diperkenankan. Ini berbeda konteksnya, ya zaman perang Nabi itu berbeda sekali. Kita ini negara yang damai, yang mayoritas penduduknya Islam. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa suatu ketika seorang Yahudi itu meninggal. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ketika meninggal Nabi Muhammad itu sedih. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau sedih wahai Nabi Muhammad? Bahwasanya telah lewat satu dari manusia dan dia masuk neraka. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sedih karena ada manusia yang masuk neraka. Nah, dalam hal ini akan timbul pertanyaan, mengapa seseorang itu membunuh orang lain hanya karena beda keyakinan? Bukankah itu mempercepat, mohon maaf, maksud yang bertujuan, padahal kita diminta untuk berdakwah agar ia kembali kepada kebenaran. Hanya iblis saja, mohon maaf saya sampaikan di sini, yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Muslim yang benar-benar berakidah dengan benar tentu tidak akan
mau melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu bukan sifat yang saya maksud adalah kasih sayang yang sebenarnya kepada makhluk Allah, walaupun mungkin berbeda keyakinan. Saya kira seperti itu untuk tausiah singkat saya. Terima kasih Ustadz. Hah? Semakin menarik nih pembicaraan kita tentang kasih sayang perspektif Rasulullah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan umat muslim diperintahkan untuk mencintai apa saja. Nanti kita lanjutkan Ustadz. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami. Beranda dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kita masih bersama Ustadz Edi Murdani MPD membahas kasih sayang perspektif Rasulullah. Tadi Ustadz sudah di awal menjelaskan tentang umat muslim yang diperintahkan untuk mencintai apa saja nih Ustadz, bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah lain. Ya, betul. Ustadz silakan dilanjutkan tausiahnya. Baik, karena ada konsekuensi perintah seperti itu, jadi khususnya antara manusia dan manusia yang lain, itu kita harus lebih mengedepankan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang. Nah, terkhusus jika kita melihat banyak perbedaan di antara umat muslim itu sendiri. Secara jelas, khususnya dalam tata cara sholat, ya, itu banyak perbedaan. Nah, betul. Ada yang tangannya di atas di dada ataupun di bawah. Ini jangan dilihat sebagai nilai atau modal indikator untuk membenci seseorang. Tidak. Tapi kita harus kedepankan kasih sayang. Pertanyaan bahwa di sana ada argumentasi bagi setiap yang melakukannya. Ini sudah jelas. Jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam muslim itu menjadi pemicu dari hilangnya kasih sayang. Nah, terkhusus kita di negara yang Indonesia ini kan sebuah konsensus bersama, kita memiliki falsafah Pancasila. Nah, itu harus dijaga khususnya yang muslim. Jangan sampai kasih sayang kita hilang hanya karena perbedaan keyakinan. Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti itu. Nah, semoga apa yang terjadi kemarin itu tidak terulang lagi, bahkan selama-lamanya. Karena itu betul bukan mencirikan muslim yang memiliki kasih sayang. Kalau dia mau merubah orang lain, silakan berdakwah. Ya. Wa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan mau'izah hasanah, dengan dakwah yang baik atau dengan debat yang baik, kemudian diajak dakwah. Bukan cara-cara yang kasar. Kalau mereka tidak menerima, itu hal biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika masuk Taif, beliau ditolak mentah-mentah. Ditawarkan oleh malaikat gunung, bagaimana kalau saya balik kota Taif ini? Kata beliau, tidak usah. Mungkin mereka tidak tahu, dan saya berharap dari tulang sulbi mereka itu akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Nah, ini yang seharusnya seperti ini. Jadi Nabi Muhammad walaupun ditolak, disakiti dan lain sebagainya, tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang kita mohon maaf tanda kutip adalah anarkisme dalam membenarkan sebuah akidah. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira seperti itu. Ustadz, kalau berkasih sayang nih Ustadz, kepada orang yang berkasih sayang juga kepada kita itu sudah biasa nih Ustadz. Ya, betul-betul. Bagaimana dengan cara kita berkasih sayang kepada orang yang justru menzalimi kita nih? Antara orang-orang menghalalkan berbagai cara karena mereka menzalimi kita, jadi kita tidak perlu berkasih sayang kepada mereka. Bagaimana Ustaz? Nah, betul, itu pertanyaan ini baik sekali. Mungkin sebagian kita akan berkata bahwa itu ketika dijawab mudah ya. Tapi ketika dilakukan itu sangat susah. Tentunya ini dengan latihan. Latihan bahwa memaknai semua yang ada di muka bumi ini memang sudah ditentukan oleh Allah, bahwa itu juga bagian ujian dari kita. Nah, jadi kalau semuanya sayang sama kita kan tidak ada ujian sabar.
Nah, mungkin untuk mencoba bagaimana titik kesabaran kita bahwa kita menyayangi orang yang pernah menyakiti kita. Nah, baru teruji dan janji-janji Allah berupa firman Allah yang berkata innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu ketika itu kita diuji apakah kita bisa menyayangi orang yang menyakiti kita. Dilatih tentunya, dilatih harus menerima. Saya kira tidak ada alasan untuk kita membenci orang yang membenci kita. Itu apa bedanya kalau kita membenci orang yang membenci kita? Kita sama dia sama. Tapi ketika dia membenci dan kita tetap menyayangi, nah ini yang nilainya lebih baik insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kayak gitu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Penjelasan Ustaz tentang ternyata kasih sayang juga perlu dilatih dan ada kaitannya dengan kesabaran. Ya, betul sekali, betul. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan. Ya. Tapi untuk pemirsa, tetaplah bersama kami. Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Bersama Ustadz Edi Murdani MPD, kita masih membahas tentang kasih sayang perspektif Rasulullah. Ustadz, silahkan dilanjutkan tausiahnya berkaitan dengan kasih sayang tadi, Ustadz. Baik. Indikator dari kasih sayang itu sendiri banyak. Salah satu yang jelas adalah kita itu terbiasa untuk mendoakan sesama muslim. Karena kita berharap ada kebaikan untuk muslim lain, ada keberkahan untuk muslim lain, maka doa itu adalah sebagai pengikat. Maka biasanya di ujung-ujung doa itu kita sambung dengan istilah Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, atau doa misalnya Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Nah, ini bentuk kasih sayang kita. Kita kan tidak mungkin mau masuk surga sendiri. Terus yang lain masuk neraka saja, nauzubillah. Tidak. Nah, doa ini adalah salah satu indikator bahwa orang tersebut memiliki, mudah-mudahan insya Allah, adalah kasih sayang. Kasih sayang pada diri manusia kepada makhluk lain itu juga karunia sebenarnya dari Allah. Karena Nabi Muhammad itu juga terkenal di dalam Quran dengan istilah Ra'ufur Rahim. Bahwa Rasulullah itu maha penyantun, bukan maha penyantun, orang yang sangat, kalau maha itu Allah ya, yang sangat penyantun dan lagi sangat penyayang. Kita lihat dari dakwah-dakwah beliau itu sangat mengedepankan rasa humanisme dibandingkan kekerasan. Nah, indikatornya itu mendoakan. Kemudian indikator yang kedua itu orang yang memiliki kasih sayang, khususnya muslim yang memiliki kasih sayang adalah tidak senang berbuat kerusakan. Ini jangan sampai sedikit-sedikit merusak. Jangan ya. Karena itu bukan gambaran muslim. Ya, misalnya pohon tidak ada salah, kita tebang tanpa keperluan, atau di dinding bersih kita coret, kemudian ya lain sebagainya. Nah, jadi kalau orang itu tidak senang atau mungkin membenci untuk berbuat kerusakan di dalam dunia ini, di atas muka bumi, maka itu juga indikator dari dia memiliki kasih sayang. Nah, terlebih lagi muslim, seharusnya kita kasih sayang itu luas, sesama muslim, sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia. Saya kira itu. Baik Ustadz, menarik sekali indikator kasih sayang yang sudah Ustadz jelaskan. Kemudian ini tentunya kalau dibaca mudah nih Ustadz. Ya, mudah. Ya kan, kalau didengar mudah nih Ustadz. Bagaimana melatih supaya kita bisa mengaplikasikan indikator-indikator kasih sayang ini, terbiasa mendoakan dan
tidak berbuat kerusakan, Ustaz. Oh, baik. Kita harus berdoa, memohon, karena di dalam doa itu ada istilah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kasih sayang itu juga bagian dari ibadah, maka kita butuh pertolongan kepada Allah untuk menempatkan kasih sayang di dalam hati kita. Sebagaimana kelembutan, kalau sudah masuk ke dalam sesuatu, maka segala sesuatunya indah. Kasih sayang juga seperti itu. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kasih sayang. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua tentunya melatih. Ya, melatih diri untuk terbiasa melihat kebaikan dalam diri orang lain. Melihat kebaikan dari diri orang lain. Orang tua, guru, ketika dilihat bahwa mereka adalah orang yang mengasuh kita, orang yang memberikan kita ilmu, maka akan timbul secara otomatis kasih sayang. Atau orang yang mungkin senang memberikan hadiah gitu ya, pasti senang. Tapi kalau yang kita kedepankan bahwa dia pernah berbuat seperti ini, maka kasih sayang itu akan hilang. Yang muncul adalah rasa kebencian. Nah, terbiasalah untuk memandang sesuatu itu dengan yang baik. Nah, kalau kita bahasa kita adalah husnuzon. Nah, itu juga bekal untuk husnul khatimah. Nah, jadi kalau terbiasa husnuzon, khususnya ke saudara muslim atau sesama manusia atau sesama anak bangsa, tentunya kita tidak akan punya kebencian. Bahkan kita akan menaruh simpatik yang baik kepada mereka. Saya kira seperti itu, doa dan terbiasa untuk memandang positif kepada manusia. Alhamdulillah. Saya jadi semakin semangat nih Ustaz untuk melatih berkasih sayang nih Ustaz. Tapi setelah ini kita lanjutkan. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami. Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kita masih membahas tentang kasih sayang perspektif Rasulullah bersama Ustadz Edi Murdani MPD. Silakan dilanjutkan tausiahnya. Baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu." Jadi seorang muslim, Nabi Muhammad bersabda, adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa menjaga sikap kita, baik tutur kata ataupun perilaku, baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau tingkah yang dapat menimbulkan keresahan kepada orang lain, itu harus dijauhi benar-benar. Karena kalau kita terbiasa, mohon maaf, orang yang mengumpat, memanggil orang dengan nama-nama yang tidak dia sukai, atau berperilaku, contohnya misalnya ada yang ulang tahun itu, kemudian dirayakan dengan sesuatu yang saya kira itu bukan tren kita. Orang ulang tahunnya diberikan sesuatu yang baik, makanan dia yang ditraktir, jangan dilempar telur, apalagi ya istilah yang lain itu. Karena itu jauh dari sikap-sikap Muslim. Nih contohnya ya. Kecuali mungkin yang dirayakan itu senang, tapi rata-rata tidak suka atau mengumpat kenapa saya dapat seperti ini. Karena menjaga diri, baik lisan maupun perilaku, untuk tidak melakukan sewenang-wenang kepada orang lain adalah bagian dari akhlak Rasulullah. Maka Nabi Muhammad itu tidak akan berbicara kecuali yang memang perlu. Karena apa? Semakin banyak berbicara, kemungkinan besar semakin banyak yang tersinggung. Semakin kita melakukan sesuatu tanpa diminta, mungkin semakin banyak yang tidak suka. Maka hati-hati dengan cara bicara kita ataupun cara perilaku kita. Sesekali boleh kita meminta koreksian dari teman, apakah saya sebagai sahabat Anda itu punya sikap yang berlebihan ketika berbicara dan perilaku. Ini untuk mengukur pandangan orang lain kepada kita. Karena siapa tahu dalam perilaku kita sehari-hari
kita itu menyakiti, padahal niat kita ingin berkasih sayang. Seperti itu. Ini hadis sangat penting. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ada namanya Anton misalnya ya, tapi karena dia hitam dipanggil si Black. Ini bukan sikap muslim, itu panggilan yang dalam ayat lain dikatakan la tanabazu bil alqab. Jangan panggil teman kalian dengan panggilan-panggilan yang tidak mereka sukai. Nah, ini menjaga lisan. Misalnya kita itu kalau ngekos misalnya ya, anak mahasiswa itu kalau pakai sendal sembarang aja, kita tanya dulu, bolehkah pakai sendal di kamar ini? Maksudnya tanpa izin. Nah, jangan langsung main pakai. Siapa tahu perilaku kita ini tidak disukai orang lain, dan itu bisa menghilangkan rasa kasih sayang antar sesama muslim itu sendiri. Nah, saya kira itu indikatornya, tambahan tadi ya, tidak merusak, berpandangan baik kepada orang lain, dan dapat menjaga lisan dan perilakunya kepada orang lain. Nah, saya kira itu. Ini ada pertanyaan Ustaz dari pemirsa tentang berkasih sayang dengan teman lawan jenis tapi yang masih bukan muhrim, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Dalam perspektif Islam, saya kira kalau tidak hanya lawan jenis satu orang, ya sah-sah saja, karena dia juga manusia ya. Yang kita miriskan ini hanya tertentu. Spesial. Hanya yang contoh misalnya yang laki-laki yang ganteng saja yang diperhatikan, atau yang cewek yang cantik saja dibelikan. Nah, ini tidak dibenarkan. Kalau mau berkasih sayang ya berkasih sayanglah sebagaimana kita berkasih sayang kepada yang lain. Kalau ini dibelikan ini, maka teman lain juga dibelikan ini. Nah, ya kalau kecuali mungkin mohon maaf dari segi ekonomi dia kurang, misalnya Anda memberikan dia misalnya baju karena dia memang tidak punya baju untuk lebaran, silahkan dibelikan. Tapi dengan niat yang memberikan, bukan niat embel-embel ingin mendapatkan perhatian, mohon maaf, lawan jenis. Nah, jadi murni. Jadi jangan sampai kita memberikan kasih sayang dengan niatan yang lain. Tentunya ini dilatih. Nah, lebih-lebih kalau kita memberikan, mohon maaf, fakir miskin, itu kan sayang supaya mereka tidak merasa kesusahan. Anak yatim karena juga mereka tidak punya orang tua, maka kita dengan kasih sayang menghadirkan diri kita untuk menjadi bagian dari orang tua. Nah, kalau yang itu tadi, kalau terkhusus saya tidak dibenarkan. Tapi kalau dia memukul rata teman sebaya atau teman laki-laki atau wanitanya, ini dikasih ini dikunjungi, ini dikabari, saya kira tidak masalah. Yang penting tetap dalam koridor syariat Islam. Baik. Ya. Baik, bukan berarti tidak boleh saya enggak. Mengkhususkan gitu ya. Yang penting jangan dikhususkan. Jadi, tetap berkasih sayang sebagaimana sesama manusia, sesama umat muslim. Tapi kalau sudah menikah ya wajib. Jangan lagi orang lain yang dikasih sayang. Yang di rumah yang disayangi dengan maksimal. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana berkasih sayang antar umat beragama sesuai dengan perspektif Rasulullah? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berkasih sayang antar umat beragama? Baik. Ustaz, tapi dijawab setelah ini. Baik. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami. Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kali ini kita masih membahas tentang kasih sayang perspektif Rasulullah. Masih bersama Ustadz Edi Murdani MPD. Ustadz, baik. Jadi sudah panjang lebar Ustadz menjelaskan tentang kasih sayang ini, indikatornya dan berbagai macam lainnya. Dan yang tadi pertanyaan Ustadz, bagaimana kita berkasih sayang antar umat beragama nih? Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu? Ya, kalau kita lihat awal-awal beliau pindah ke kota Madinah ya, hijrah, kemudian mendirikan negara lah boleh kita bilang di kota Madinah. Beliau itu tetap mengakomodir ya orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah.
dengan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Nah, dalam hal ini konteks Indonesia, saya kira yang pertama bahwa setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia ini harus paham betul peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara pemerintah. Jadi dalam melakukan sesuatu kita punya batasan. Nah, batasan ini harus benar-benar dipelajari. Nah, salah satunya adalah saling menghargai. Karena di pasal 29 itu kan saya kira ada jaminan untuk menyelenggarakan melakukan aktivitas yang bernuansa keyakinan, dan itu diberikan jaminan sebebas-bebasnya oleh negara. Nah, ini jangan sampai dilanggar. Kalau misalnya, mohon maaf, ada yang melanggar, tidak kita eksekusi sendiri, tapi kita menyerahkannya kepada pihak berwajib. Yang menjadi masalah ini kita yang seakan-akan penegak hukum. Nah, ini jangan sampai. Main hakim sendiri. Betul, main hakim sendiri itu jangan sampai. Karena kita negara hukum, kalau memang dirasa ada yang tidak tepat, ya silahkan dilaporkan. Kita percaya kepada penegak hukum. Nah, seperti itu. Dengan kebiasaan seperti ini, maka pasti akan tumbuh ya rasa kasih sayang antar umat beragama. Kita tidak mohon maaf, dalam beragama nanti tidak memandang lebih ini atau yang lain, karena kita sama-sama anak bangsa yang menjaga tanah air ini tetap bersatu. Kalau di hati kita misalnya saling membenci keyakinan yang lain, hancur Indonesia. Tapi kalau kita mengedepankan rasa kasih sayang, menghargai mereka sesama pemeluk agama atau pemeluk agama lain, itu tentunya pasti kita mengedepankan rasa rasa nasionalisme kita, bahwa keutuhan bangsa dan negara ini lebih penting. Kalau memang ada pelanggaran, silahkan dilaporkan dengan cara-cara yang sudah diatur oleh negara, dan insya Allah ini yang dapat menimbulkan kasih sayang dengan antar umat beragama. Kalau kita benar-benar melakukannya, jangan sampai salah kaprah gitu aja. Sebagai muslim misalnya atau umat yang lain, tetap saling menghargai, itu saja. Baik Ustadz, jadi tetap berkasih sayang Ustadz ya, baik dengan agama yang lain, kepercayaan yang lain, dan tetap mengedepankan pada nasionalisme. Itu. Iya. Nah, artinya seperti ini. Kan itu jangan sampai timbul, misalnya ada perayaan-perayaan itu jangan sampai, mohon maaf, jadi barang olokan. Karena kita akan menghargai, kita demi nusa bangsa. Atau misalnya kita itu jangan sampai antipati dengan perayaan keagamaan lain, jangan sampai antipati. Ya, kita hargai dia punya keyakinan, kita juga dihargai punya keyakinan. Jadi jangan sampai kita berlaku berlebih-lebihan. Kalau sudah rasa menghargai itu terpatri dalam hati kita, tidak ada masalah. Insya Allah Indonesia akan aman, umat beragama di Indonesia juga akan berjalan dengan baik. Karena keyakinan itu dijamin oleh negara. Saya kira itu. Jadi seharusnya memang umat muslim yang berkasih sayang, memberikan contoh kasih sayang Ustadz ya. Lebih karena mayoritas ya harus lebih sabar, harus lebih sayang, harus lebih paham itu umat muslim seharusnya. Baik. Karena mayoritas. Baik Ustadz, cukup panjang perbincangan kita tentang kasih sayang, perspektif Rasulullah hari ini. Silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulannya. Dan dari hal-hal yang telah kami sampaikan secara umum, bahwa kasih sayang ini adalah hal yang harus atau sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam hal ini manusia muslim, di hati-hati mereka, agar dalam menjalani hidup ini kita itu bisa menjadi benar-benar rahmatan lil alamin. Karena Islam itu selain artinya tunduk, juga artinya adalah salam kedamaian. Jadi kalau ada orang muslim itu kok rusuh, nah itu sebenarnya ya harus belajar lagi
bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Semakin dia damai, semakin dia baik. Tapi semakin dia tidak memiliki kasih sayang, saya kira semakin jauh dari istilah ruh keislaman itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmunya kepada Baik. kami. Semoga dalam kesempatan kita dapat bertemu lagi. Insya Allah, ya. Insya Allah. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami. Saya Lutfi undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.